Oke. Apa katanya Mbak alasannya? Jadi beliau bilang pada saat itu kan ayah udah nggak ada gitu ya. Jadi ibu sudah cukup merasa waktu itu bebannya berat lah gitu. Untuk mengurus dua anak ini. Untuk mengurus ya. Kemudian juga alhamdulillahnya memang sebelumnya itu sudah ada semacam kesepakatan gitu dengan orang tua angkat nih kalau anak aku lahir, karena sebetulnya ibu tuh sebelumnya udah punya anak dari bapak yang lain. Maksudnya cuman kan karena meninggal terus nikah lagi sama bapak kandung saya. Jadi berapa Jadi putranya? sebetulnya Anaknya berapa? banyak sih 9. 9. Wow, Iya. 9. Yang dengan ibu, yang dengan bapak ini? Cuman saya Dua dengan kembar Cuman saya kembar sama itu. ada kakak Oh, satu. jadi yang 8, gitu. yang 7. 3, jadi ya Yang 7. Oke, gitu. lumayan banyak juga ya. Ya, terus kemudian dibilang bahwa dengan beban itu tadi udah ada nih kesepakatan sama orang tua angkat. Tapi kalau anaknya laki nggak akan dikasih karena memang anak ibu itu kebanyakan perempuan, lakinya cuma 1. Tapi kalau perempuan saya kasih deh gitu. Ya subhanallahnya ternyata pada saat ngelahirin katanya kan pada saat itu nggak tahu kalau kembar ya. Begitu udah keluar 1 ceritanya nih ya, konon ceritanya, kalau saya kan nggak ini, konon ceritanya disampaikan lagi bahwa ini masih ada 1 lagi nih gitu, ternyata kembar gitu. Ya udah akhirnya lahir 2. Shirley Ya, alhamdulillah. yang tua apa yang muda? Saya yang lahir duluan. Duluan. Oke. Iya, Wi, saya- hukum adopsi Iya. dalam Islam itu seperti apa? Prinsipnya tidak bisa mencampurkan anak adopsi, anak angkat dengan anak kandung. Allah sendiri menegaskan tidak boleh binti itu diganti. Kalau kita mau ngadopsi misalnya ada tsunami kemarin kan beberapa yang Ya, bayi banyak, betul. tertemukan, atau memang ada yang sengaja ditinggal di rumah sakit atau dibuang kemudian ditemukan, atau dibaca dulu lah ayatnya biar nyaman enak sebenarnya. Berapa? Surat Al-Ahzab surat ke-33 boleh dari ayat 3 atau langsung ayat 4 juga nggak masalah. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. ya. Ini ayat 4-nya Wi ya. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 4. Allah Ya. sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang 2 buah hati dalam rongganya. Ya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Ya, jadi anak angkat itu beda dengan anak kandung. Warisan, perwalian, persaksian beda. Jadi warisannya juga beda. Anak angkat dengan anak kandung. Anak angkat itu kalau dapat hibah maksimal itu hanya sepertiga. Gitu ya. Terus Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Ayat 5-nya, panggilah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. ya, jadi tetap harus bintinya ke binti kandung. bapak kandung. Iya. Ya nggak ada. Kalau kita nemu di mana itu misalnya, nah, gimana masalahnya kadang-kadang Nggak kita nggak tahu. ya. Karena ini ditemukan di rumah sakit ditinggal nggak jelas datanya atau gimana, atau karena tsunami kan semuanya, mohon maaf kadang-kadang kan orang tuanya nggak ada, semuanya nggak ada. Surat-suratnya udah Suratnya hanyut nggak juga hanyut. gitu misalnya. Ini tiba karena ada kejadian benar waktu tsunami itu ada bayi yang terselamatkan padahal orang tuanya semuanya Meninggal. hilang. Terus gimana caranya? Terus Itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, nggak ngerti, maka gitu, panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. ya, dengan maula itu maksudnya binnya nanti bin Abdullah saja, bin hamba Allah aja, atau maula. Maula itu kepada yang ngasuh tapi bukan binti. Misalnya Shirley dulu misalnya diadopsi oleh Akbar, maka boleh Shirley Akbar, tapi tidak boleh Shirley binti Akbar. Itu harus diketahui. Ya, Shirley anak asuhnya Akbar itu boleh, tapi jangan sampai dia anak kandungnya. Jadi berubah jadi anak kandung itu nggak bisa. Nanti kalau pas nikah juga gitu. Dulu waktu nikah gimana, mohon maaf? Nikah. Ibu hadir Pakai- juga? Ibu hadir. Ibu hadir. Ya, Tapi jadi cuman tetap pakai wali hakim aja. wali gitu. hakim, ya, betul itu ya. Sekarang sering ketemu dengan ibu? Udah nggak ada semua, udah meninggal semua. Oh, Ibu udah nggak kan ada. udah meninggal juga? Udah. Terus kembaran? Kembaran ada di Kembaran Saudi. di Saudi. Bukan, aku tanya kan di kembaran. Tapi hubungannya baik, Terus, hubungannya masih suka ketemu, sering bersilaturahim atau seperti apa sih? Sering, karena kalau nggak sekarang dari kan- kecil ya, maksudnya Iya. ada kecanggungan nggak sih atau ada seperti apa? sempat kayak kontradiksi juga, maksudnya
kayaknya tuh kan kalau bahasa sekarang kayaknya gue nggak sayang banget sama lu gitu, tapi kan lu kembaran gue gitu ibaratnya. bahasa Tapi kasarnya kayak gitu lah dulu ya dulu gitu, tapi lama-kelamaan mungkin usia juga kita udah semakin sama-sama semakin tua lah istilahnya kan, jadi kemudian sama-sama menyadari bahwa ibu udah nggak ada gitu kan. Memang baru dua tahun lalu sih nggak adanya. Nah, lebih akrab, lebih deketnya pada saat ibu udah nggak ada, agak intens, udah lebih intens. Dulu sih ya cuman kalau mau datang gitu, itu pun kalau datang ke Indonesia ketemu 1 hari 2 hari udah gitu, padahal dia di sini mungkin 2-3 bulan gitu ya, tapi ketemunya paling 1-2 kali udah gitu, nggak nginep bareng nggak apa gitu, cuman ketemuan aja gitu. Itu tapi nggak pakai tradisi mudiknya gitu, mudik bareng di mana gitu? enggak kan jarang kesininya, mungkin bisa 4 tahun sekali, 5 Berarti tahun sekali. boleh dibilang gayanya Mbak Devia ini lebih mirip ibu angkatnya dong dibandingkan dengan ibu Iya, kandungnya. karena mungkin dididik ya dari kecil, jadi semua pola hidup segala macam mungkin lebih banyak ke ibu. Tapi pada saat masa-masa akhir ya, itu tadi saya bilang sejak 5 tahun terakhir sebelum ibu meninggal sih, lebih klik aja semuanya, lebih klik ke ibu, karena saya ngerasa begitu ibu angkat saya udah meninggal kan duluan. Oh, gitu. Udah meninggal duluan di usia 93 tahun. Ibu angkat saya meninggal, kebetulan alhamdulillah di pangkuan saya juga. Malahan ayah angkat udah lebih duluan juga gitu. Hanya tinggal ibu kandung yang jauh, saya merasa ya Allah ini satu-satunya yang saya punya sekarang Allah gitu kembalikan kan. Allah lagi. kembalikan. Jadi pada saat itu juga saya lebih intens komunikasi. Ibu saya pun jadi sering datang tuh pada saat itu 2 tahun sekali datang ke Indonesia gitu. Tapi sempat untuk juga ke sana, nengok saya. umroh mampir atau? Kalau mampir ini sih enggak, karena lebih banyak beliau yang datang, lebih banyak Jadi beliau belum pernah yang ke datang. tempat tinggalnya ibu yang di Belum pernah. Oke, Wi, kan Ya. kalau memang apa ya istilahnya ya, prinsip gini, mencintai itu iya. kan harus tumbuh hati, Betul, kedekatan, iya. ikatan emosional itu kan Emosional, karena kan. day to day life, Iya, setiap tidak hari itu bisa. ada gitu. Ya, tidak bisa didoktrinkan, Iya. dipaksakan, ini nggak bisa. Iya, Saya Gitu. sempat dapat dari keluarga lain dikatakan bahwa kamu anak durhaka gitu, karena dianggap lebih memperhatikan ibu angkat dibanding ibu kandung. Kalau mereka kan tinggal bareng sama ibu kandung, kalau saya kan enggak gitu. tinggal. Tetapi pada saat itu saya juga sampaikan bahwa enggak, insya Allah saya tidak berpikir bahwa saya benci atau apapun dengan ibu kandung, enggak. Hanya mungkin perlu proses Iya. tadi. Iya, Ikatan emosional itu. Iya, makanya orang tua di dalam Islam itu ada 3. 1 orang tua kandung atau yang mengasuh. Iya. Halimatus Sa'diyah itu bukan orang tua kandungnya Rasulullah, tapi pernah menyusukan Rasulullah. Maka itu juga orang tuanya Rasulullah. Orang tua angkat itu juga orang tua kita, yang dia punya hak, dia punya berhak atas anak yang soleh menjadi jariah itu, jadi jariahnya berdua itu sebenarnya. Yang kedua mertua, mohon maaf, mertua itu juga orang tua di dalam konsep Islam. Dan yang ketiga adalah orang yang berjasa. Orang yang berjasa itu bisa pimpinan, bisa guru-guru, bisa kiai-kiai, siapapun yang pernah mengajar kita. Dan ini punya hukum yang harus dihormati, dibakti Berarti semuanya. boleh dibilang durhakanya sama dong, Wi? Iya, sama. Dosanya sama Iya, gitu. Kalau kita nggak hormat sama mereka itu berarti sama juga dengan orang tua durhaka, kandung. iya, durhaka kepada gurunya, durhaka kepada kiainya itu sama dengan durhaka kepada orang tuanya. Nah, hati-hati Gitu. loh. Kita suka ngomongin dosen ya. Iya. Ini banget deh, ini banget deh gitu ya. Berarti dosanya sama tuh. Tadi tuh Pak Ustadz, saya Iya. mau nanya kan, itu dari posisi anak terhadap orang tua. Tadi kan kalau dalam kisah yang diceritakan tadi, itu orang tuanya sudah tahu ini anaknya, tapi Iya. nggak cerita. Nah, Oke, ini setelah yang gimana satu itu, ini Pak kita akan Ustadz? ungkap tetap bersama kami di Cerita Hati. Karena setiap cerita Berkesan di hati.